Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi di sini dengan aku Maflihatul Syafira dari kelas 2M Konsentrasi Manajemen SDM dengan nomor NPM 1210200286. Di sini aku akan mengajak kalian semua untuk bahas-bahas lagi materi manajemen inovatif. Jangan lupa disimak video sampai habis ya. Pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi dari setiap anggota yang ada di suatu organisasi. Sehingga, dari proses pembelajaran berbasis kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari setiap anggota yang dapat diukur dalam pola sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Tujuan utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah untuk mengembangkan kemampuan dari setiap anggota dalam memecahkan masalah yang kompleks, dapat berpikir secara kritis dan mampu bekerja sama dengan anggota lainnya, dan juga mengambil keputusan yang tepat. Pembelajaran berbasis kompetensi juga mendekatkan kepada pengembangan keterampilan sosial dan emosional, serta meningkatkan kemampuan anggota dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis kompetensi dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada para anggota, yang mana setelah proses pelatihan dan pendidikan diharapkan para anggota memiliki kompetensi yang diharapkan, yang nantinya hasil dari proses tersebut atau kompetensi yang dimiliki akan berdampak pada kinerja yang baik. Karena kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi, terdapat kurikulum berbasis kompetensi, yang mana kurikulum ini adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang berkompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Selanjutnya, terdapat 3 pihak dalam kompetensi dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama yang dimaksud adalah peserta didik, yang mana di sini merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Pihak kedua yang dimaksud adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya terdapat pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Kemudian, yang terakhir ada pihak ketiga. Yang dimaksud adalah pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan kelulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga,
Fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian dulu pemaparan materi dari aku. Thanks for watching. See you next video, guys.